Kita buka modulnya. Oke, 11 IPA 2, turunan fungsi aljabar. Sudah nampak di layar kalian, Sabrina? Udah, Bu. Udah, oke. Nah, ini turunan fungsi aljabar saya alokasikan waktunya 6 pertemuan. Belum tentu ya. Ini paling cepat nih, saya buat paling cepat. Nanti sesuai dengan waktu kita saja. Kalian sampai paham itu sampai berapa kali pertemuan. Oke, nanti di sini bab ini kita akan ada 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu menentukan konsep turunan. Jadi memahami konsep turunan atau memahami definisi turunan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Kemudian bagian yang kedua itu ke sifat-sifat turunan gitu ya. Mencari turunan, dan mungkin turunan kalian sudah belajar di pelajaran fisika, kalian sudah pakai ya. Fisika sudah dipakai, tapi di matematika malah belum dipelajari. Nah, kita lihat pita konsepnya dulu nih. Turunan itu awalnya dari teori limit. Dari teori limit itu menghasilkan teori turunan. Nah, berarti nanti pengertian sama definisi turunan itu masih memuat limit ya. Masih terkandung limit di dalamnya karena turunan itu lahir dari teori limit dulu. Ada limit, kemudian muncullah turunan itu ya. Makanya waktu kalian belajar di soal limit, ada beberapa soal di limit yang bisa diselesaikan dengan sifat-sifat turunan gitu kan. Kalau kalian masih ingat. Tapi belum tidak seluruh sifat turunan dipakai, hanya beberapa. Itu. Nah, sekarang di turunan sendiri nanti kita akan membahas tentang pengertian turunan, kemudian definisi turunan itu seperti apa, baru kemudian sifat-sifatnya. Nah, ini rumus-rumus turunan itu apa saja akan dibahas di sifat-sifat turunan ini ya. Nah, ini garis besar di bab turunan yang pertama ini. Nah, nanti sampai sifat-sifat kita akan ulangan dulu, kemudian baru aplikasinya. Jose, apakah sudah aman? Saya masih pakai kuota, Bu. Oh, masih pakai kuota. Masih mati Wi-Fi-nya? Masih, Bu. Oke, semangat ya. Semoga penjelasan Ibu bisa ditangkap ya, Jose. Ya, Bu. Oke, sekarang kita ke kegiatan pembelajaran yang pertama. Kita paham tentang konsep turunan ya. Nah, ini perhatikan teman-teman. Turunan itu apa? Turunan itu nama lainnya adalah diferensial ya. Nanti kalau kalian browsing di internet, kemudian menemukan ada tulisan diferensial, itu berarti turunan ya, nama lainnya turunan. Ada artikel, ada modul, ada buku, menuliskan diferensial, itu berarti tentang turunan. Nah, turunan itu adalah apa? Dia adalah laju sesaat perubahan fungsi fx pada interval x2, x1 yang mendekati 0. Jadi, siapa yang mendekati 0, si jarak antara x1 dan x2. Nah, selisihnya ya, delta x-nya itu yang limit ke 0. Nah, ini perhatikan. Ada kata-kata mendekati 0. Tulisannya jelek banget. Mendekati 0, kata-kata mendekati itu adalah bahasa limit ya. Ini adalah bahasa limit. Jadi turunan itu ada unsur limitnya gitu. Jadi ingat, yang mendekati 0 itu adalah delta X-nya ya. Jarak antara, selisih antara X2 dan X1 yang diberikan, interval yang diberikan gitu. Nah, sebelum ke turunan sendiri, sebelum ke laju sesaat sendiri, kita mulai melihat dari laju rata-rata dulu. Laju rata-rata itu adalah apa? Jadi kalau misalnya, Piko, kamu pernah naik motor kah? Bisa naik motor ya? Ya, Bu. Oke, misalnya nih, Piko waktu liburan kemarin, Piko mau
Biasanya Viko kamu kemana? Ke pasar pernah nggak? Ke mall? Ke Naik motor? ke 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 pasar Ke ya, Bang. gereja? Hah? Ya Ke udah, gereja ya, pasar. ke Oh gereja ya nggak udah. apa-apa, Bu. Viko ke gereja mengendarai sepeda motor. Nah, yang ditanyakan Wellen adalah, Viko kamu biasanya pakai kecepatan rata-rata berapa tuh dari rumah ke gereja 50 mengendarai 60. motor? Oke, nah ini kecepatan rata-rata. Saya pakai ini ya, strip di atas itu bacanya rata-rata ya di fisika. Oke, Iya, Bu. oke. Kecepatan rata-rata Viko mengendarai sepeda motor dari rumah ke gereja di antara 50 km per jam sampai dengan 55 km per jam. Kisaran ini. Nah, Viko kalau saya tanya nih, artinya 50 km per jam itu apa, Viko? Jadi Dia bisa menempuh jarak 50 km dalam waktu 1 jam. Oke, berarti artinya Viko akan menempuh jaraknya itu akan 50 km saat waktunya 1 jam. Nah, gitu ya. Nah, berarti kecepatan rata-rata itu apa? Berbicara apa? Jarak per waktu, oke? V rata-rata itu adalah jarak per waktu. Nah, ini ya di fisika, ingat ya? Oke. Nah, karena ini kecepatan rata-rata Viko dari rumah sampai ke gereja, berarti ada startnya, ada finishnya, ya nggak? Nah, berarti jarak tempuh dari rumah sampai sekolah. Nah, berarti muncullah ini adalah S2 min S1 per T2 min T1 gitu ya. Ini adalah rumus kecepatan rata-rata. Maka di sini saya buat juga nih. Laju rata-rata atau kecepatan rata-rata itu adalah delta Y per delta F. Salah. Delta Y per delta X. Karena di sini fungsinya adalah Fx atau Y ya. Y sama dengan Fx. Nah, berarti ini delta Y per delta X karena variabel bebasnya X ya. Nah, kalau jarak tempuhnya S, Sx, Xt gitu ya. St terhadap variabel bebas T berarti P itu adalah S per T gitu. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. X1-nya diberikan nilainya adalah A. X2 diberikan nilainya adalah A plus B. Nah, berarti kalau kita buat selang interval, ini start awal itu A. Terakhir di sini adalah A plus B. Berarti jarak antara A sama A plus B itu apa, Viko? Delta X-nya apa, Viko? A plus B min A. Oke, jadinya apa? Jadinya B. Oke, nah B itu merupakan delta X-nya ya. Nah, Hmm. inilah delta X inilah nanti yang akan kita limitkan ke 0 supaya dia menjadi turunan. Nah, menjadi laju sesaat gitu ya. Jadi, laju sesaat itu bermula dari rumus laju rata-rata. Nah, jadi kita punya rumus laju rata-ratanya adalah yang ini. Fx2-nya, karena X2-nya adalah A plus B, maka kita substitusi nih. F dalam kurung X plus B, kemudian dikurangi F X1. X1-nya A, berarti dikurangi F A ya. Tapi ini berbicara di mana A itu adalah domain dari Fx, berarti X ya, A-nya berupa X. Kemudian X2 tadi kan A plus B dikurangi A, nah jadinya B ya. Nah, bawah ini adalah delta X. Delta X-nya adalah B, gitu. Nah, kemudian jika delta X ini kita dekatkan ke 0, nah ini, laju sesaat itu adalah nilai limit dari, saya stabilo biar kelihatan.
nilai limit dari laju rata-rata perubahan fungsi fx pada interval x2, x1 yang mendekati 0. Jadi delta x-nya yang mendekati 0 gitu ya. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah laju sesaat itu merupakan nilai limit dari laju rata-rata. Berarti kita butuh rumus laju rata-rata ini ya. Diingat rumus laju rata-rata itu adalah delta Y per delta X atau delta S per delta T atau delta F per delta X, tergantung variabel tetap dan variabel bebasnya yang diberikan di soal apa gitu ya. Tuh. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Karena kecepatan rata-rata tadi delta Y per delta X, kemudian dia mau menghitung laju sesaat atau turunan, berarti, nah ini perhatikan teman-teman, kalau nanti ada soal dy per dx-nya apa? Nah ini d itu dari kata-kata diferensial ya, diferensial, turunan artinya. Nah nanti dy per dx itu lambang turunan ya. Ini satu kesatuan ya, bukan dy kemudian dibagi dx ya bacanya ya. Ini dy per dx bacanya. Satu kesatuan. Nah, sama dengan limitnya dari delta Y per delta X, di mana B-nya atau delta X-nya limit ke 0. Gitu. Nah, kemudian ini, perhatikan yang di depan ini, sepanjang ini adalah notasi turunan ya, simbol atau notasi turunan. Nah, nanti kalau ada soal menanyakan dy per dx-nya apa, berarti oh ini turunan dari fungsi y gitu ya. Atau dfx per dx-nya apa? Oh ini berarti turunan dari fungsi fx gitu ya. Fungsinya adalah yang di sini, yang di belakangnya ini. Terhadapnya adalah variabel bebasnya, ini yang di bawah dx, oh variabel bebasnya x gitu. Atau y aksen. Nah, ini bisa dy per dx bisa y aksen. Kemudian atau f aksen. Nah, ini perhatikan di bab transformasi kemarin kalian ada aksen ya. Aksen itu bayangan. Kalau di transformasi, kalau di turunan ini lambang diferensial turunan ya. Oke. Sudah beda bab, beda pengertian ya. Nah, inilah yang disebut sebagai definisi turunan. Nah, definisi turunan itu adalah limitnya dari kecepatan rata-rata, di mana yang kita limitkan ke 0 adalah si delta X-nya atau B, jarak antara X2 dan X1. Apakah paham sampai di sini? Apakah bisa diikuti? Ya, Bu. Masih oke ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke sini. Nah, gradien garis singgung. Sebelum ke gradien garis singgung, saya pindah ke sini dulu. GeoGebra dulu ya. Saya mau menjelaskan secara grafik dulu. Oke, kita pindah ke sini. Nah, misalnya saya punya ini sambil mengingat lagi konsep limit ya. 2x plus 1. Oke. Kita punya grafik fx-nya seperti ini. Nah, oke. Kalau saya tanyakan, ini saya mengingatkan kembali tentang limit ya. Kalau ada soal lim fx di mana x mendekati 3, nilainya berapa ya? Frans, limit fx
Untuk X mendekati 3 nilainya berapa? Merecall kembali tentang limit. Franz? Ya, Bu. Oke. Nilai limit fxx mendekati 3 nilainya berapa, Franz? Berapa ya, Bu? Berapa? Coba, Bu. 3 kayak, Bu. 3? Serius? Kenapa 3, Franz? Alasanmu apa? Dapat 3 dari mana, Franz? Dari mana? Bentar, Bu. Ayo diingat lagi, cara mengerjakan soal limit gimana caranya waktu diajarkan sama Bu Sri? Bentar, Bu. Harus ingat loh ya, limit ini Bu Sri sekarang masuk limit trigonometri, masih agak mirip-mirip juga. Cuman beda bentuk fungsinya, bukan aljabar tapi trigono ya. Harus ingat, Franz. Atau siapa yang udah ketemu selain Franz? Gilmore udah dapat? Belum, Bu, belum. Kamu malah dada-dada ada. Marsha dapat? Berapa, Syah? Efeknya berapa, Bu? FX-nya ada di situ. Gambar grafiknya juga ada tuh. Tinggal gampang tuh lihat gambar grafik juga bisa. Pakai FX-nya juga boleh. Ada dua-duanya. Apa? 1 ya, Bu? 1 dari mana ketemu 1, Marsha? Lihat grafik ya, Bu? Lihat grafiknya. Yang mana coba, Marsha, kamu bikin annotate coba. Kenapa limit fx mendekati 3? Nggak jadi deh, Bu. Nggak jadi. masalah, Bu. Nggak jadi. Siapa yang udah dapet? Tia mungkin? Berapa? Siapa? 0 bukan, Bu? 0, betul sekali. Siapa ya? Mana sih orangnya? Ardi. Saya, Bu, Ardi. Kenapa 0, Ardi? Kamu pakai cara apa? Grafik atau fungsi? Substitusi. Oke. Substitusi aja 3 ke X-nya. 0 per berapapun, ya 0, ya kan? Itu kan cara yang diajarkan Bu Sri ya? Sebentar. Nol. Nah, kalau cara grafik gimana? Bu Sri mengajarkan cara grafik nggak? Mencari limit pakai cara grafik. Diajarin nggak? Nggak ingat, Bu. Nggak ingat ya? Oke. Nih, kalau cara grafik ini. X mendekati 3. Kita lihat nih. 3 di mana ya? X3 nih di sini. Nah, ingat, limit itu ada limit kiri, limit kanan. Berarti, nih saya pakai warna yang berbeda biar kelihatan. Jika 3 ini kita dekati dari kiri. Nah, kita dekati 3 dari kiri, berarti nulisnya gini. Lim fx untuk x dekat ke 3 dari kiri. Nah, perhatikan ini bacanya limit kirinya ya untuk fx untuk x mendekati 3, tapi dari kiri nih. Nilainya berapa? Nah, nilai limit itu siapa? Ketinggian grafik. Jadi perhatikan nih, saat x-nya di sini kita ambil, maka grafiknya kita ambil di sini. Saat x-nya di sini, grafiknya di sini, dan seterusnya. Nah, dia limit ke angka berapa? Menuju ke angka ini. Nah, ketinggian grafik kan? Kalau ketinggian grafik berarti kita berbicara pada nilai y-nya berapa yang didekati. Jadi bermula dari sini merangkak mendekati ke nilai 0 ya Kak. Ini kalau kita lihat naik ke atas tuh. Limit ke angka berapa sih y-nya? 0. Berarti ini 0. Sekarang kalau 3 kita dekati dari kanan. Nah, kita dari kanan ngambil x-nya ya. Kanannya 3 maksudnya.
semakin dekat ke angka 3. Nah, ini namanya limit kanan ya. Ini limit kiri. Kiri. Yang ini limit kanan. Karena ini nanti akan dipakai juga di turunan, jadi saya recall lagi nih. Limit kanan nulisnya gimana? Lim fx untuk x mendekati 3 dari kanan. Nah, kalau limit kanan itu 3 ada pangkatnya plus. Ini bacanya limit 3 dari kanan gitu ya. Limit fx untuk x mendekati 3 dari kanan. Nilainya berapa? Nah, grafik yang kita pakai yang ini. Mendekati ke sini juga. Oh, tadinya dari atas nih. Y positif ya. Dari atas ini. Semakin mendekati ke 0 juga ternyata. Ini 0. Nah, perhatikan. Diingat lagi, waktu dijelaskan Bu Sri, suatu fungsi akan mempunyai nilai limit apabila limit kiri dan kanannya ada dan sama harganya nih. 0 dan 0. Dari kiri 0, dari kanan 0. Ini artinya dia continue, nyambung, tidak terpotong ya, enggak discontinue. Kalau terpotong, jadi nggak ada nilai limitnya gitu ya. Nah, ini limitnya ada. Yaitu mana? Nah, ya udah nilainya yang sama inilah nilai limitnya, gitu ya. Ingat lagi, penjelasan limit berdasarkan grafik ya. Nanti ini akan kita pakai di turunan juga, jadi kalian harus paham. Nah, sekarang kalau saya punya soal lain nih. Saya punya soal lain. Limit fx untuk x mendekati min 4. Nilainya berapa? Kira-kira, Ken? Berapa, Ken? Limit fx, x mendekati min 4, Ken. Nilainya berapa? Saya, Bu. Ya. Limit fx, x mendekati min 4. Hasilnya berapa? Berapa? Bentar. Mau pakai fungsi, mau pakai grafik, boleh. Ada dua-duanya udah tersaji di sini. Jadi bebas. Berapa, Bu? 4, Bu. 4? 4 Iya. dari mana? 4 dari mana? Bentar. X min 4 ini nih. Nilai limitnya berapa? 1, Bu. 1. Nah, tinggi grafik kita ada di sini, nih ya. Oke? Jadi gampang ya. Jadi tinggal lihat aja tingginya grafik kita ada di berapa Y-nya, gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai limit kiri, limit kanan, limit kirinya min 4, itu grafik yang kita pakai ini menuju ke angka berapa? Min 1. Limit kanannya, nah dekati dari kanan berarti grafik yang kita pakai yang ini menuju ke berapa? Angka yang samakah? Sama, yaitu 1. Ya udah 1. Gitu. Nah, kalau lim fx, x mendekati min 1 berapa, Gilmore? Limit fx, x mendekati min 1. Berapa? Ayo Gilmore, berapa? Empat bukan, Bu? 4, betul sekali. Ini min 1 ada di sini. Nah, ini kan limit kirinya min 1, grafiknya meluncur ke 4. Limit kanannya min 1, ini meluncur turun ke bawah ke nilai yang sama, yaitu 4. Ya udah, ini 4 jawabannya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau saya menjelaskan ini, kalau misalnya kita punya 2 titik, nih titiknya di sini tadi
Titik A itu min 4,1 ya tadi ya, kita pakai nih. Kemudian titik B ada di min 1,4 ini ya. Nggak kelihatan, ini saya hapus dulu ya. Ini saya bersihin. Oke. Nah, perhatikan teman-teman, kalau misalnya kita punya dua titik nih. Titik A di posisi min 4,1. Ini min 4 itu adalah X1-nya. Kemudian titik B itu ada di min 1,4. Nah, ini adalah X2-nya. Kok gede banget. Oke. Nah, kalau misalnya saya buat garis yang melalui titik A dan B. Garis lurus yang melalui titik A dan titik B. Oke, garis yang hitam ya. Nah, berarti gradien garis B itu sama dengan apa? Saya mau tanya sama Tia. Tia. Oke. Iya, Bu. Ya. Masih ingat rumus gradien garis yang melalui titik A dan B? Titik A-nya itu di min 4,1 ya. Kemudian titik B ada di min 1,4 ya. Rumus gradien garisnya apa? Y2 min Y1 per X2 min X1 bukan, Bu? Oke. Gradien M ya lambangnya ya. Iya. Y, 2-nya saya pakai B aja ya, Tia ya. Supaya sesuai dengan titiknya ya, Tia ya. Iya, Bu. YA per X-nya si titik B dikurangi X-nya si titik A. Oke. Perhatikan teman-teman, kalian mengingat lagi tadi kecepatan rata-ratanya Vico tadi. Apa Vico tadi? Fx2 min Fx1 ya, Vico ya? Ya, Bu. X2 min X1. Perhatikan, gradien dengan kecepatan rata-rata ini sama atau hanya mirip doang? Iya. Mirip doang ya, Bu? Mirip doang. Ini perhatikan. YB itu apakah sama dengan Fx2? Coba kita ganti dulu ya. Di sini. YB-nya berapa, Tia? 4 ya? Iya, Bu. 4 min YA-nya 1 ya. Per min 1 ya. 1 min 4. Sama dengan 3 per 3 ya. Tia. Benar? Bu. 1 ya. Oke. Coba kita masukkan ke sini nih. Tia. Kita punya Fx yang ini, Tia. Nih. Nah. Oke. Masukkan, Tia. Fx2. X2-nya itu min 1. Masukkan ke sana. Min 1, min 3, min 4. Min 4 dibagi min 1, 4 ya, Tia ya? Iya, Bu. Oke, 4 dikurangi Fx1. X1-nya min 4. Min 4, min 3, min 7. Min 7 dibagi min 7, Tia. 1. Oke, sama ya berarti? Tuh, Tia. Iya, Bu. 4 dikurangi 1 dibagi min 1 min 4. Sama ternyata, Tia. Ya. Berarti gradien garis garis AB itu sama dengan kecepatan rata-rata. Rata-rata. Berarti tadi kan kecepatan itu sama dengan limit dari
kecepatan rata-rata ya. V rata-rata, di mana B-nya atau delta X limit ke 0. Nah, padahal kecepatan rata-rata itu sama dengan rumus gradien garis yang melalui titik A dan B. Nah, sekarang laju sesaat itu kalau di gradien itu merupakan apa ya? Nah, perhatikan teman-teman. Tadi yang disebut turunan jika delta X, saya buat delta X antara X2 sama X1 kita limitkan ke 0 ya. Nah, ini adalah delta X. Jika delta X ini yang garis merah itu kita limitkan ke 0, caranya gimana? Cara melimitkan ke 0, caranya gini. Salah satu titik kita geser, dekatkan ke titik yang lain. Nah, saya akan menggeser titik B nih. Titik B akan saya geser semakin dekat ke titik A supaya delta X-nya semakin limit ke 0 ya. Perhatikan nih. Kalau titik B tadinya di sini, saya geser di sini, maka delta X-nya sudah berubah ya. Sudah bergeser. Delta X-nya sudah menjadi sekian. Nah, ini delta X-nya. Sudah berkurang ya, ini sudah maju, lebih maju nih. Nah, kemudian kalau titik B kita geser lagi, semakin dekat dengan titik A, nah ini perhatikan, delta X-nya sudah mulai mendekati ke angka 0 ya. Nah, ini perhatikan. Sudah berkurang lagi ya. Nah, sekarang sudah segini nih. Nah, semakin kecil lagi kan delta X-nya. Ini saya kasih tanda, ini delta X, delta X. Ini juga delta X. Nah, kemudian kalau titik B-nya kita dekatkan hingga hampir berhimpit ya. Hampir berhimpit nih, gini aja deh. Nah, sekarang tugas kalian adalah memperhatikan apa yang terjadi dengan garis yang warna hitam. Nah, kalau yang ini nih, perhatikan. Kalau titik A dan B itu masih jauh, delta X-nya itu masih, di sini masih berapa nih? 1, 2, 3 ya, berjarak 3 nih delta X-nya. Apa yang terjadi pada garis hitam yang melalui titik A dan B? Garisnya akan memotong kurva fx ya, di 2 titik. Nah, sekarang kalau titik B semakin kita dekatkan ke titik A, semakin berhimpit. Perhatikan apa yang terjadi dengan garis yang hitam. Sekarang garis yang hitam ini akan titik-titik terhadap kurva. Akan ngapain? Semakin ngapain nih terhadap kurva? Ya. Yang berubah apanya Tia nih? Garis yang hitam. Kalau titik B kita kemiringannya betul, kemiringannya berubah. Apalagi Tia? Kalau kemiringannya berubah, ini kalau titik B masih jauh dari titik A, maka garisnya kemiringannya semakin tegak dan garisnya memotong kurva ya, Tia. Nah, Iya, kalau ini digeser semakin dekat ke titik A, kemiringannya semakin landai dan garisnya terhadap kurva bagaimana? berhimpit sejajar. Menyinggung. Ayo, Ya, Bu. menyinggung bahasanya ya. Nah, kalau jadi selain apa? Selain berpotongan itu adalah menyinggung. Ini memotong di 2 titik kan. Nah, kalau kita himpitkan titik B semakin nempel di titik A, maka ini garis yang hitam akan menjadi garis singgung kurva, oke? Nah, kemiringannya akan berbeda. Nah, berarti kemiringannya tadi apa? Gradien garis singgung jadinya, ya nggak? Oke, berarti saya beri catatan lagi di sana. Turunan dari
B yang memotong kurva adalah gradien garis singgung kurva di titik A jika titik B digerakkan hingga berhimpit dengan titik A di sepanjang kurva. Nah, tapi apa yang terjadi jika titik A yang kita himpitkan ke titik B? Berarti nanti turunan dari gradien garis AB yang memotong kurva itu akan menjadi gradien garis singgung kurva di titik B, gitu ya. Jadi titik yang dituju itulah nanti garis singgung kita akan di titik yang dituju. Oke? Titik yang digerakkan itu akan menghilang. Paham ya, teman-teman ya? Jadi jangan ketukar nanti. Oke. Apakah sampai sejauh ini nangkep? Jadi nanti kecepatan sesaat itu merupakan gradien garis singgung kurva ya di konteks cerita yang lain. Mereka itu merupakan dua hal yang nampaknya berbeda, tapi sebenarnya secara konsep dasar itu mereka dua hal yang sama. Paham, teman-teman? Kalau gradien garis singgung itu adalah kemiringan garis yang akan menyinggung kurva. Kalau kecepatan sesaat, ya kecepatan saat menit keberapa, gitu ya. Benda itu bergerak, nah itu adalah kecepatan saat itu juga, gitu ya. Jelas ya? Oke, kita kembali ke modul kita. Nah, perhatikan di sini kenapa setelah kecepatan sesaat nih, laju sesaat, saya beralih ke garis singgung. Nah, tadi saya sudah menjelaskan keterkaitan antara kecepatan sesaat dan garis singgung. Karena garis singgung itu membutuhkan, nah ini perhatikan tadi, titik A ada di sini, titik B ada di sini. Kalau titik B itu kita gerakkan sepanjang kurva, hingga nempel sama titik A, maka garis potong ini nanti akan menjadi garis singgung kurva. Nah, ini dia. Karena garis singgung, pasti dia mempunyai kemiringan. Nah, kemiringannya itulah yang merupakan ini ya. Nah, ini. Garis singgung, gradien garis singgung itulah yang merupakan turunan. Nah, ini kan kita memakai definisi turunan lagi nih. Turunan. Seperti yang tadi di kecepatan sesaat. Gitu ya. Nah, Bu, kalau persamaan garis singgungnya nanti apa? Persamaan garis singgung ya kalau gradiennya udah jadi ya Y-1 lagi kayak rumus di SMP kan. M X min X1 gitu kan. Yang terpenting adalah gradiennya inilah yang menggunakan turunan gitu ya. Oke, kita sekarang nah ini dengan catatan ini di sini saya beri catatan titik B yang kita gerakkan ya nih. Titik B bergerak sepanjang kurva mendekati titik A. Nah, berarti kan delta X yang mendekati limit ke 0. Berarti nanti di titik A terjadilah titik singgung ya. Gitu. Oke, sekarang kita perhatikan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan gradien garis singgung pada kurva. Nah, yang A itu persamaan kurvanya adalah fx sama dengan x kuadrat. Di titik absis itu apa ya? Siapa yang tahu absis itu apa? Prilly? Absis itu apa, Prilly? Masih agak lupa, Bu.
Oke, yang ingat siapa ya? Rafael? Absis itu apa? Absis. Siapa yang ingat? X, Bu. X, ya. Jadi teman-teman nanti kalau kalian ketemu soal menyebutkan absis, absis itu adalah X-nya. Nah, jadi dititik dengan X-nya 2 gitu ya. Oke. Karena dia menanyakan gradien, gradien itu adalah limitnya dari apa tadi? Gradien garis singgung itu adalah limitnya dari gradien garis yang melalui 2 titik pada kurva ya. Ini berarti rumusnya adalah F2 plus B min F2 per B, di mana B-nya limit ke 0. B itu adalah delta X ya. Nah. Ya sudah, kita cari dulu F2 plus B. Artinya apa? Kita punya rumus Fx-nya adalah X kuadrat. Oh, berarti X-nya berubah menjadi 2 plus B ya, masuk ke sana ya. 2 ditambah B kuadrat. Kita jabarkan nih. 2 kuadrat 4. 2 kali B kali 2 berarti plus 4B. Tambah B kuadrat. Oke. Kemudian F2 berarti 2 kuadrat ya. 4. Nah, ini kita substitusi ke rumusnya. Berarti M sama dengan lim B mendekati 0. 4 plus 4B ditambah B kuadrat min 4 dibagi B. 4 min 4 hilang ya. Lim B mendekati 0. Ini faktorkan B-nya 1 ya. 4 plus B-nya kan faktorin. Ini B-nya 1 difaktorin, di dalam masih ada 1 ya. Nah, B ini coret dulu. Habis itu substitusi B-nya. 4 ditambah 0, ya udah 4. Nah, berarti gradien garis singgung kurva pada titik yang berabsis 2 itu adalah 4. Kemiringannya gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang B. Yang B ini soalnya absisnya bukan 2 ya, harusnya 3 nih. Saya tuh maunya 3, ini Kopas lupa mengganti. Nah, ini juga nih lupa ganti. Ini 3 ya. Oke, biar kalian nanti baca modulnya enggak bingung. Oke, sekarang fungsi yang B itu adalah, ini saya tulis di sini deh. Yang B. Gradien garis singgung kurva Fx sama dengan X pangkat 3 di titik dengan absis tiga. Nah, ini X ya. Oke. Berarti M sama dengan lim H mendekati 0, F3 plus H min F3 dibagi H. Nah, kita cari dulu nih. F3 ditambah H sama dengan, berarti kan tadi kita punya fungsi Fx-nya adalah X pangkat 3 nih. Berarti X-nya berubah menjadi 3 plus H pangkat 3 ya. Nah, kita jabarkan nih. Cara menjabarkannya gimana? Siapa yang ingat menjabarkan pangkat 3 gimana caranya? Indra, gimana caranya menjabarkan X plus H pangkat 3, Indra? Indra. Dikeluarin, Bu. Dikeluarin? Gimana? Bentar. X plus H pangkat 3.
Cara gampangnya gimana? Kalau kamu ketemu soal 3 plus H pangkat 3, kemudian kamu suruh jabarin. Nah, caranya gimana, Ndra? Caranya ada aja, Ndra, bukan hasilnya. Ini Bu, A plus B kali A plus B kali A plus B. Oke, berarti di buka ya. Jadi Iya, Bu. 3 plus H, 3 plus H, 3 plus H. Terus kali pelangi ya, Ndra ya? Iya, Bu. Kali pelangi, hasilnya kali pelangi lagi sama ini. Oke. Ini adalah cara yang waktu dari SMP sudah diajarkan ya. Oke. Tapi ini caranya kalian harus teliti ya. Teliti jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal pasti jadi bubar jalan. Oke. Atau, nah nanti kelas 12 kalian akan diajarkan menjabarkan bentuk yang ini nanti bisa pangkat 12, bisa pangkat 20, tergantung nanti Pak Tri atau Bu Sri yang akan meminta ya. Dan bahkan di biologi nanti kalian akan ketemu bentuk yang ini. Nah, ini bentuk ini disebut binom Newton ya. Nah, ini saya jelaskan dulu binom Newton. Kalau nggak salah kemarin di polinom itu juga saya sudah mencoba menjelaskan juga ya. Saya review lagi nggak apa-apa. Binom Newton. Binom Newton itu adalah A plus B pangkat N, gitu ya. Nah, cara jabarannya apa? Nah, nanti binom Newton ini akan muncul di kelas 12 saat kalian dapat bab peluang. Bab peluang itu waktu SMP memang sudah diajarkan, tapi nanti di SMA itu sebelum peluang, belajar peluang, itu kalian akan belajar tentang kaidah pengisian tempat, kemudian permutasi, kemudian kombinasi. Nah, binom Newton ini adalah terapannya si kombinasi. Sebelum kalian masuk ke peluang suatu kejadian atau peluang majemuk dan bla 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 dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang saya akan, karena kita belum membahas kombinasi, saya juga nggak akan menyinggung kombinasi. Saya memakai materi yang sudah pernah kalian bahas waktu di SMP, yaitu kita memakai bantuan segitiga Pascal ya. Nah, kalau segitiga Pascal SMP sudah pernah nih. 1, 1, 1, 1, ini 1 tambah 1 ya, jadi 2 ya. Ini 1 lagi, 1, ini 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, ini 1 lagi. Ini 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, 1. Nanti 1, ini 5 ya. Ini 10, 10, 5, 1. Nah, perhatikan. Segitiga Pascal itu berbicara tentang apa? Ini adalah pangkatnya si binom. Nah, ini mulai dari yang ini muncul 2 ini ya. Ini adalah untuk binom berpangkat N-nya itu 2. Yang ini untuk binom yang pangkatnya adalah 3. Yang ini untuk binom yang pangkatnya 4. Ini untuk binom yang pangkatnya 5. Nah, sekarang kita sedang mau menjabarkan binom yang pangkatnya 3. Nah, berarti ini nanti yang kita butuhkan. 1, 3, 3, 1 itu menjadi koefisien binom kita. Nah, sekarang kita mau menjabarkan, saya ganti binomnya menjadi A plus B pangkat 3 ya. N-nya kita pakai 3 karena kita akan menjabarkan yang pangkatnya 3. Nah, 1, 3, 3, 1 itu menjadi koefisiennya, berarti 1 dikali, nah binom. Ini kenapa binom? Ada 2 suku yang berpangkat N. Bi ya, 2 ya. Bu, kalau nanti ada ABC gimana? Ya A sama B kita ikat jadi 1,
satu suku gitu ya, supaya kita paksa dia menjadi binom, dua suku. Oke, suku depan ini kita pangkatkan dari pangkat binom tertingginya dia. Di soal itu pangkatnya berapa? 3. Nah, kemudian suku yang kedua itu pangkat terendahnya yaitu 0. Kemudian ditambah suku yang kedua kita pakai koefisien di sini berarti 3. Nah, dikali suku depan pangkatnya nyusut 1. Nah, tadi 3 sekarang 2. Yang suku belakang, suku binomnya ini bertambah 1. Kemudian koefisien berikutnya 3. A-nya nyusut lagi jadi 1. B-nya nambah 1 jadi 2. Tambah suku yang terakhir 1. A-nya jadi 0 pangkatnya, B-nya jadi 3. Nah, ini perhatikan. Kapan kalian selesai menjabarkan sukunya jika B-nya sudah pangkat maksimumnya, pangkat terbesarnya dari binom yang mau kita jabarin ya. Ya sudah, ini tinggal dirapikan nih. 1 B pangkat 0, 1 juga, ya udah ini A pangkat 3 doang. Tambah B pangkat 1, B aja ya. Ini berarti 3 kali A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah A pangkat 0 itu 1, nggak usah ditulis, ya udah B pangkat 3. Nah, ini perhatikan, nggak usah kali pelangi, kalian cukup 2 baris sudah selesai. Paham ya? Apakah ada pertanyaan penjabaran binom? Nanti kelas 12 kalian di biologi juga akan memakai ini, jangan pernah nanti ditanya Pak Is, nggak tahu, nggak bisa, jangan pernah ya. Ini sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan menjabarkan yang ini, kita memakai konsep di binom Newton, kita akan menjabarkan yang ini. Nah, ini berarti menjadi 1, ya kan? Koefisiennya kan 1 nih. Kemudian 3, 1. Nah, suku depan sendiri ini 1. A-nya siapa? Si 3 nih. Pangkatnya dari yang tertinggi, 3. Dikali H pangkat 0. Ditambah 3 dikali 3-nya pangkatnya nyusut 1 jadi 2 ya. H-nya pangkat 1. Ditambah 3 pangkat 1, H pangkat 2. Ditambah 1, 3-nya pangkat 0, H-nya pangkat 3. Nah, ya udah. H pangkat 0 itu 1, ini berarti 27. Ditambah 3 pangkat 2 itu 9 kali 3, 27 H. Oke. 3 kali 3, 9. H kuadrat ditambah, ini 3 pangkat 0, 1. Berarti H pangkat 3. Nah, dapat ini. Kemudian, kita butuh apa lagi? F3. Kita hitung F3. Berarti 3 pangkat 3 ya, karena fungsinya tadi Fx sama dengan X pangkat 3. 27. Oke. Sekarang kita masukkan ke rumus M-nya tadi. M sama dengan lim H mendekati 0. Di sini adalah 27 plus 27H plus 9H kuadrat plus H pangkat 3 min 27 dibagi H. Oke. Sama dengan lim H mendekati 0, 27 min 27 hilang ya. Kemudian kita faktorkan 1H di pembilang. H kali 27 plus 9H plus H kuadrat per H. Hanya coret dulu. Kemudian substitusi hanya ke fungsinya. Berarti 27 tambah 0 ya. 27 deh. Nah, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan saya bisa. Oke. Silakan. Apakah ada yang mau bertanya tentang contoh soal mencari gradien? Oh ya, paham ya? Rial paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan yang kecepatan sesaat ya. Nah, kita pindah ke kecepatan sesaat.
kecepatan sesaat contoh soalnya ya. Nah, perhatikan nih. Diberikan fungsi fx itu adalah 15x kuadrat ditambah 20x. Ini menyatakan jarak tempuh sebuah mobil ya. Sebuah mobil bergerak dengan jarak tempuh fx. Satuannya adalah kilometer. Nah, kemudian x-nya itu adalah jam. Lama perjalanan ya. Nah, ini perjalanannya dari 0 jam sampai 2 jam. Nah, kemudian kecepatan rata-rata mobil itu selama perjalanan adalah, nah ini karena kecepatan rata-rata dari 0 jam sampai 2 jam berarti kecepatan rata-rata ya, delta F per delta X, karena fungsinya F ya. Itu. Berarti F2 min F0 dibagi 2 min 0. Ini rumus kecepatan rata-rata, jangan lupa. Disubstitusi F2 ke fungsinya, kemudian F0 substitusi juga, kita dapat hasilnya adalah setelah dibagi 2 jam ya, 50 km per jam. Nah, ini sama kayak Viko tadi ya. Nah, sekarang apa yang terjadi jika yang ditanya adalah kecepatan sesaat pada saat X sama dengan 1 jam? Sebenarnya di mana sih kecepatan sesaatnya? Kalau kecepatan rata-rata, kalian sudah paham ya, dari mulai bergerak sampai di 2 jam, ini 2 ya, dari 0 sampai 2, ini kecepatan rata-ratanya, ya rata-rata dari sini nih, dari pergerakan dia, itu rata-ratanya berapa di rata-rata gitu ya. Sekarang kalau ditanya kecepatan sesaat itu yang mana sih sebenarnya kecepatan sesaat itu? Nah, perhatikan. Dia mintanya saat X-nya sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 itu ada di sini nih. 1. Nah, 1 inilah yang mau kita tuju. Berarti tadi kan diberikan selang intervalnya dari 0 sampai 2. Nah, dari sini kan. Tetapi dia mintanya sesaat saat X-nya sama dengan 1 doang nih. Kecepatannya berapa dia di situ gitu ya. Nah, cara menghitungnya adalah kita partisi ini selang intervalnya berarti karena 1 ada di antara 0 sampai 2, berarti kita mempartisi ada 2 wilayah selang interval. Selang interval yang pertama adalah di antara 0 sampai 1, nah di sini. Kemudian selang interval yang kedua adalah di antara 1 sampai 2. Nah, maka kita buat tabelnya nih, selang interval, selang waktu, itu dari 0 sampai 1, antara 0 sampai 1, sama dari 1 sampai 2 nih. Kita akan lihat. Karena tujuan kita di angka 1, berarti ada satu titik yang kita gerakkan menuju titik yang tetap itu. Maka ini titik 0, kita harus gerakkan ke mendekati angka 1. Berarti angka 0 itu kita gerakkan semakin dekat ke angka 1, maka dia bergerak nih. Nah, inilah yang disebut limit kiri tadi ya. Nah, ini kita gerakkan menuju ke angka 1. 0, kemudian 0,5, 0,8, 0, dan seterusnya. Ini limit kiri. Nah, kemudian karena kalau kita sudah mulai menggerakkan selang interval, limit ke 0 gitu ya, supaya selang intervalnya ini semakin nggak ada nih, supaya nggak berjarak ya. Nah, ini 0 kita dekatkan ke 1. Kemudian 2 pasti akan yang digerakkan ke 1 ya. Berarti delta X-nya semakin mendekati 0, berarti itu mulai berbicara tentang definisi turunan ya. Berarti tadi definisi turunan itu adalah kecepatan sesaat itu adalah nilai limit dari kecepatan rata-rata. Nah, maka di kolom kedua itu tentang kecepatan rata-rata delta F per delta X. Nah, di selang interval 0 sampai 1 itu kecepatan rata-ratanya adalah 35. Jadi kecepatan rata-rata di selang interval ini ya. Jadi bukan saat 0 sendiri ini kecepatannya 35, tapi di ini rata-ratanya, kecepatan rata-ratanya adalah 35 km per jam. Nah, kemudian kita perhatikan kalau selang interval ini kita limitkan semakin mendekati 0 nih, selisih antara delta antara 0 sampai 1
Nah, ini apa yang terjadi dengan kecepatan rata-ratanya? 35, 47, 48,5, 49,85, 49,9, bla bla bla. Ternyata angka kecepatan rata-rata ini dia akan limit ke angka 50, ya kan? Mendekati angka 50. Nah, sekarang kita perhatikan di selang interval yang kedua antara 1 sampai 2. Berarti yang 2 yang kita dekatkan ke angka 1 ya, yang bergerak nih 2, 1,5, 1,01 dan seterusnya. Ini adalah limit kanan. Nah, ini yang kita gerakkan menuju ke 1. Nah, tadi kalau selang intervalnya masih 1 sampai 2, maka di sini kecepatan rata-ratanya adalah 65 km per jam. Tapi kalau ini titik yang ini kita semakin gerakan mendekati ke angka ini, ternyata dia juga mendekati angka 50 juga nih. Dekat ke angka 50, berarti di sini 50. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, ya sudah kita punya kesimpulan nih. Berarti nilai 50 itu merupakan kecepatan sesaat saat X-nya sama dengan 1. Begitu ya. Kita perhatikan dari tabel. Dari hasil delta F per delta X-nya. Gitu ya. Nah, ini penjelasan grafik atau penjelasan tabel. Sekarang kita mau lihat penjelasan secara matematis. Nah, tadi kita sudah tahu kecepatan sesaat merupakan nilai pendekatan dari delta F per delta X ya. Kecepatan rata-rata di mana delta X-nya itu limit ke 0. Nah, karena diminta X-nya sama dengan 1, berarti yang kita masukkan di sini adalah 1-nya. Nah, kemudian delta X ini sebenarnya simbolnya apakah selalu delta X? Enggak selalu. Tadi saya memisalkan pakai B bisa, pakai H bisa, pakai C, pakai terserah, asal jangan pakai X. Jangan pakai T ya. Kalau pakai X, delta X, oke? Karena X sama delta X itu berbeda. Nah, kita perhatikan prosesnya. Saya tulis di sini aja ya. Tadi kita punya fungsi fx-nya, fungsi jaraknya adalah 15x kuadrat plus 20x. Kemudian yang ditanya adalah laju sesaat saat X sama dengan 1. Nah, ini berarti sudah memakai pendekatan pakai limit ya. Saya memakai B saja. Nah, maka di sini F1 plus B dikurangi F1 dibagi B. Nah, kita hitung dulu F1 ditambah B. Berarti 15 dikali 1 ditambah B kuadrat ditambah 20 dikali 1 ditambah B. Nah, kita jabarkan dulu. 15, ini 1 kuadrat 1 ditambah 2B ditambah B kuadrat ditambah 20-nya kali ke dalam. 20B. 15-nya kita kali ke dalam. 15 ditambah 30B ditambah 15B kuadrat ditambah 20 ditambah 20B. Oke. Ini saya urutkan ya, derajatnya ya, 15B kuadrat, 30B sama 20B jadi 50B, 15 sama 20 itu 35. Oke, sekarang kita cari F1. 15 kali 1 kuadrat ditambah 20 kali 1. 35 dong. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. P sama dengan lim B mendekati 0, 15B kuadrat plus 50B plus 35 min 35 dibagi B. 35 min 35 coret. Kemudian kita faktorkan 1B ya. Limitnya masih ada karena belum disubstitusi ya. B, buka kurung, ini B-nya sudah difaktorkan keluar, berarti di dalam masih 1. Plus yang 50B, B-nya sudah difaktorkan, berarti tinggal 50 doang ya. B-nya coret nih. Nah, sekarang substitusi. 15 kali 0
plus 50, ya udah 50 kilometer per jam ya. Nah, perhatikan secara hitungan matematisnya itu juga sama harganya dengan saat kita menganalisis secara tabel. Oke. Jadi perhatikan di sini definisi turunan itu adalah ini ya. Definisi turunan, kalau saya ubah rumusnya jadi lim C mendekati 0, maka di sini menjadi fx plus C min fc, fx ya, salah, per C. Nah, ini juga merupakan definisi turunan ya, sama nih. Yang penting kalian tahu nih, yang mendekati 0 siapa? Kalian memakai lambang apa? Kalau delta X berarti di sini delta X per delta X. Tapi kalau kalian memakai C, berarti di sini C, di sini C. Pakai H, berarti ini H, dan seterusnya. Jelas? Tentang kecepatan sesaat? Bisa ya? Oke, nah sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus, sehingga kedudukannya setelah X detik memenuhi persamaan fx sama dengan bla bla bla. Fx itu dinyatakan dalam meter, berarti jarak tempuhnya ya. Nah, yang A itu adalah kecepatan rata-rata benda. Berarti yang A ini sudah pakai definisi turunan belum, Gaby? Yang A, Gaby. Kecepatan rata-rata sudah pakai definisi turunan atau belum? Sudah pakai definisi belum? Sudah turunan belum? Oke. Belum. Kecepatan rata-rata benda. Kecepatan rata-rata apa, Gaby? Oke. Gaby. 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 Apa, Gaby? Kecepatan rata-rata, Gaby. Gaby dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Kecepatan rata-rata tadi rumusnya apa? Sudah pakai definisi turunan atau belum? Belum. Belum. Oke, rumusnya apa? Kecepatan rata-rata. Delta F, Gaby. Delta F per apa? Delta F per delta X. Sambil diingat ya. Karena ini nggak sulit. Kalau kecepatan rata-rata itu kita belum memakai
belum memakai turunan ya. Nah, artinya delta F itu apa? Dia mintanya kan pada selang ini dari 2 sampai 3. Ya udah berarti F3 dikurangi F2 dibagi 3 min 2. Udah tinggal dihitung. Fx-nya kan punya nih. Nah, kalian hitung F3-nya berapa, F2-nya berapa, dikurang, kemudian dibagi 1. Ini ketemu ya? Oke? Jelas ya? Agnes? Bebis? Oke, kalau kecepatan rata-rata itu belum memakai konsep turunan. Dia masih memakai delta F per delta jarak per delta waktu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang B itu menanyakan kecepatan sesaat. Nah, perhatikan kecepatan sesaat, kemudian Bu, nanti kalau sesaatnya nggak ada, Bu, gimana caranya saya tahu bahwa dia sudah memakai definisi turunan? Nah, ini X-nya yang diberikan hanya 1, bukan selang interval. Pasti dia sudah memakai definisi turunan, begitu ya? Nah, berarti yang B itu adalah V saat X-nya 2, itu adalah lim. Nah, terserah kalian mau pakai apa nih, H juga boleh. H mendekati 0. Di sini berarti F2, karena yang diminta X-nya 2 nih, plus H dikurangi F2 dibagi H. Perhatikan nih, F3 dikurangi F2, yang besar dikurangi yang kecil. Yang di sini juga berlaku ya. 2 ditambah H itu lebih besar daripada 2, berarti H plus 2 itu yang di depan. Oke? Ya udah, ini tinggal dijabarkan ya. Sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Apakah paham sampai contoh 2? Gilmore, jelas? Oke. Pokoknya jangan kebalik-balik ya. Kalau ditanya kecepatan rata-rata, jangan langsung pakai lim. Dia kan kecepatan rata-rata itu delta F per delta X. Kemudian kalau kecepatan sesaat, nah baru dia adalah yang merupakan turunan gitu. Danti jelas? Aman, Bu. Aman. Nanta, kamu sudah di dalam? Halo, Bu. Oke, dengar suara saya ya? Lumayan, Bu. Lumayan. Paham Kadang sampai? masih melek-melek gitu, Bu. Oke. Paham sampai contoh 2, Nanta? Jadi kayaknya saya baru join setengahnya sih, Bu. Oh, oke. Jadi Nanta, kalau ada soal menanyakan kecepatan rata-rata, kemudian diberikan selang interval, jadi pertanyaannya adalah kecepatan mana pensil saya? Kecepatan rata-rata, kemudian ada selang interval, pasti dia adalah delta F per delta X gitu ya. Belum pakai definisi turunan gitu ya Nanta ya. Tapi kalau kecepatan sesaat atau Bu, kalau nanti sesaatnya nggak ada, lihat waktunya, X-nya itu yang diberikan hanya 1, maka ini kita sudah memakai konsep turunan. Paham ya? Bedanya ya? Oke. Sekarang kita pindah ke soal latihan. Oh, ini udah rangkuman, berarti sudah habis. Ke soal latihan. Nah, teman-teman, di sini ada soalnya sampai 5. Nomor 1 sampai 3 itu sebenarnya buat drilling supaya kalian tidak ketukar-tukar gitu ya. Tapi nanti tidak harus semuanya dicoba dikerjakan. Menurut kalian yang agak ribet fungsinya yang mana gitu ya, silahkan dicoba. Misalnya nomor 1 nih yang C sama D. Kemudian nomor 2 yang C sama D juga. Kemudian nomor 3 yang D gitu ya, silahkan coba. Kalau nomor 4 sama 5 sih semuanya ya. Karena itu sudah ke soal yang sudah mulai diceritakan biasanya agak butuh dilatih lebih banyak ya. Nah, ini perhatikan. Soal yang nomor 1, kenapa gede banget? Soal yang nomor 1. Yang ditanya tentukan F aksen X. Nah, ini perhatikan ada perintahnya, gunakan konsep limit atau definisi turunan. Nah, berarti F aksen X
itu adalah lim. Kalian mau pakai apa? Delta atau H atau B atau C? Pakai apa nih, Frans? Pakai apa, Frans? Bu. Ini lim, mau pakai delta X mendekati 0 atau memakai B mendekati 0? Apa Bu? Tadi pertanyaan dulu. Kan tadi di definisi nih. Kan tadi di definisinya kita menggunakan delta X mendekati 0. Nah, kamu di sini mau pakai sama atau beda? Beda Bu. Beda apa? Kamu mau pakai huruf apa? Diskup. Apa, Frans? Boleh Bu. Hah? Boleh Bu. Terus Bu. A mendekati 0. Bu, Kemudian di sini apa? maaf Bu sebelumnya. Menurut jadwal ini udah istirahat Bu. Kita 2 menit lagi ganti ke pelajaran selanjutnya. Sebentar. Bukan jam Hari 9 Jumat. ya? Hari Jumat dikurangin Bu waktunya. Sorry. Aduh, untung diingatkan. Oke deh. Ya udah nanti silakan dicoba ya. Silakan nanti dicoba soal latihannya. Nggak usah semuanya ya, nggak usah semuanya. Di jawaban nomor 1 itu masih berupa fungsi ya. Kalau nomor 2, nomor 3 itu sudah angka. Oke, saya stop ya.